Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk kembali menggali dalamnya ilmu agama Islam yang tentu saja dalam majelis ilmu damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Munir, Pondok Mitra Lestari Jati Karsa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Insya Allah ini akan menjadi koreksi bagi kita, nasihat bagi kita. Tentu saja dari guru-guru yang telah hadir bersama kita yang kita cintai, Habib Ahmad Al-Kaf. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah Al-Rashidi yang tentunya kita akan tampil dalam Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya muliakan guru kita Syekh Muhammad Abdullah Ar-Rashidi yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Ustadz Agung mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Para santri Darul Munir, tahfidzul Quran, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi hufaz yang dicintai oleh Allah dan bisa membahagiakan orang tuanya di dunia sampai nanti di akhirat.
Wabil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, bisa istiqomah dalam puasanya sampai akhir puasa, bahkan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini temanya sangat indah luar biasa. Karena sesuai, bagaikan makanan sesuai dengan keadaan. Coba bayangkan, itu adalah makanan yang paling enak kalau sesuai. Begitu juga kita menceritakan sesuatu kalau sesuai keadaan. Ini judulnya Jurdil. Jujur dan adil. Cermin kedamaian. Subhanallah. Ini kita sering dengar, apalagi kita ini di dalam tahun-tahun begini, tahun politik, kata orang itu selalu harus KPU jurdil, jujur dan kenapa? Untuk melahirkan pemimpin yang baik dan amanah, bisa membawa negara yang berkah dan maju, dan insya Allah ekonominya berkah. Ini adalah subhanallah jurdil, jujur dan adil. Jujur itu apa sih sebenarnya dari segi agama? Kita bicara bukan masalah politik, tetapi masalah agama. Agama itu mencakup dunia dan akhirat, zahir dan batin. Jujur itu adalah lawan kata daripada kadzib. Jujur itu adalah sesuatu yang nyata. Jujur itu adalah perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Kalau tidak sesuai namanya apa? Bohong. Orang janji bilang mau ngasih uang, nggak ngasih uang, berarti tahu. Orang mau ngasih uang, betul-betul dikasih uangnya, berarti jujur. Ini jujur, jangan main-main. Jujur ini luar biasa. Ini adalah orang yang disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as Shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Syarat utama orang bertakwa itu adalah bersama atau menjadi orang-orang yang jujur. Kalau enggak jujur, kirim salam dah. Jujur kepada suami, istri harus jujur. Suami kepada istri harus jujur. Anak-anak sama orang tua harus jujur. Kalau nggak jujur, bawa sarung, pura-pura ke masjid, tahu-tahu perang. Kok pada tahu? Ini sekarang lagi masalah. Kenapa? Anak-anaknya nggak jujur. Nggak jujur jadi masalah. Orang tuanya dipanggil sama polisi, tahu-tahu ke rumah sakit, tahu-tahu macam-macam yang sekarang terjadi tidak diinginkan. Ini semuanya kaitannya dengan jujur. Jadi jangan main-main. Anak-anak aja bisa membahagiakan. Bagaimana kalau orang tua tidak jujur? Bagaimana kalau pejabat tidak jujur? Bagaimana kalau pengusaha tidak jujur? Hancur negara ini. Betul apa betul? Betul. Ini masalahnya kita ini kurang jujur. Jujur ini yang paling utama. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, paling mulia di antara para nabi, yang dicintai oleh Allah sampai dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang paling agung, dicintai oleh teman, disegani oleh lawan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Apa tidak ingat dulu Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, sebelum diutus oleh Allah, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang benci, yang tidak beriman kepada Allah, selalu bangga dengan Nabi Muhammad. Setiap melihat Nabi Muhammad, ini adalah orang yang hebat. Kenapa? Karena jujurnya luar biasa. Sampai namanya, padahal namanya Muhammad, namanya istimewa yang terpuji, tapi tidak terkenal dengan itu. Terkenalnya dengan nama Al-Amin. Allah, padahal Nabi Muhammad namanya istimewa. Muhammad, orang yang terpuji. Subhanallah, tapi dipanggilnya selalu Al-Amin. Al-Amin. Kenapa? Orang yang bisa dipercaya. Makanya masalah rumah tangga biasanya masalah apa? Ketidakjujuran.
masalah teman dengan teman, biasanya berantem dan seterusnya permasalahan karena tidak jujur. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya adik-adik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kalau berteman paling enak teman yang jujur apa pembohong? Mau nggak temennya pembohong? Kenapa nggak mau? Dibohongin, tapi kadang-kadang suka. Nah, yang jujur ini jujur ini. Kadang-kadang kita juga pengen jadi ini. Kita pun kepengen punya istri jujur, punya pemimpin jujur. Nabi Muhammad dulu jujur. Sampai pernah ada kejadian, subhanallah. Ketika Ka'bah dibangun kembali oleh orang-orang musyrikin. Waktu itu Rasulullah belum jadi Rasul. Waktu umur 35 tahun. Dan ketika itu lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra, anak yang mulia Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah waktu itu tahun kelahirannya. Waktu itu ada permasalahan besar di dalam Mekah itu. Ketika dibangun Ka'bah, mereka mengumpulkan uang. Dan seterusnya, sudah itu dikumpulkan, kemudian dibangun, sudah jadi. Ketika mau meletakkan batu Hajar Aswad, itu yang paling mulia di Ka'bah adalah Hajar Aswad, mereka mulai mengatakan, saya yang punya uang, saya yang berhak untuk menaruh. Kata sebagian kaum lagi mengatakan apa? Kami yang banyak, yang mayoritas, suku kami berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Kata satu lagi, kami yang begini. Akhirnya ribut, namanya orang diganggu oleh syaitan. Suka ribut apa tidak kira-kira? Ria, sombong, merasa dirinya hebat. Akhirnya mengatakan kami. Datang Rasulullah SAW. Ada apa ribut-ribut? Sampai sebagian sudah mengancungkan dengan pedangnya. Mau ribut, mau perang. Ini gara-gara ini. Subhanallah. Akhirnya apa katanya Rasulullah? Terus akhirnya musyawarat. Udah yang datang nanti gini aja. Kalian semuanya itu adalah orang yang baik. Kemudian orang yang berhak untuk menaruh dan seterusnya. Kalian punya hak. Gini aja, kita tentukan siapa yang datang nanti malam, orang yang pertama kali, maka dia berhak untuk menaruh Hajar Aswad di porosnya. Maka akhirnya sepakat, dibuat tim, melihat datang malam yang pertama kali Masjidil Haram masuk adalah siapa? Nabi Muhammad. Maka semuanya mengatakan radhina bil amin. Kami ridha dengan amin, yaitu Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad dengan bijaknya untuk mempersatukan umat, walaupun berbeda-beda, walaupun bermacam-macam, Rasulullah ambil sorbannya, digelar sorbannya di bawah, ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah mengambil dari suku Quraisy, dari suku Bani Tamim, dari suku ini, semuanya. Ayo ngambil dari sorbannya, ayo kita sama-sama mengangkat. Allahu Akbar. Inilah orang yang amin, bisa dipercaya, bisa mempersatukan bangsa yang berbeda-beda dijadikan satu, diangkat. Kemudian ketika ditaruh di porosnya, baru baginda Nabi Muhammad yang menaruh di tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat, tangannya Nabi Muhammad. Inilah kejadian kejujuran yang menjadikan Rasulullah bisa menjadi pemimpin yang adil. Dan mudah-mudahan berkah kita, berkatnya keadilan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa, sebuah konflik yang bisa mengarah pada konflik berdarah ternyata mampu diselesaikan oleh manusia sempurna, yaitu dengan kejujurannya. Nah, berbicara tentang jujur ternyata sangat erat sekali dengan apa yang disebut dengan keadilan. Insya Allah akan dibahas oleh Syekh Muhammad. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku Ramadan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan jujur dan adil. Tadi Habibana telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sifat jujur. Karena bisa dipastikan siapa yang berlaku jujur maka dia mampu menciptakan keadilan atau adil. Lantas bagaimanakah kita memaknai kata daripada adil itu sendiri? Syekh Muhammad Abdullah akan menjelaskan untuk kita. Tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyihi al-mustafa man 'allamana al-wafa Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim. Ma ba'd.
kaum muslimin, hadirin, Misra, damai Indonesiaku di mana pun Anda ada. Habibuna Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Mas Agung, dengan tema InsyaAllah subhanahu wa ta'ala yang tadi Syekh atau Habibuna sudah sampaikan, jujur dan adil. Jujur dan adil, kalau tidak ada, negeri hancur, society hancur, sosial hancur, dan keluarga hancur. Akhirnya orang-orang hancur. Adil itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Adl. Itu artinya bukan hanya kata aja. Al-Adl. Al-Adl itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahman, ada nama Al-Adl. Tapi apa itu adil? Dan apakah adil itu di satu hal? Adil itu istiqamah di semua hidup kita, di jalan benar kita. Itu yang maksudnya adil. Al-haq, jalan al-haq, jalan yang benar. Itu yang harus faham dari maksud adil. Adil itu dengan apa? Dengan jujur. Karena enggak bisa kita adil kalau kita enggak jujur. Kalau kita orang zalim, pasti kita bukan adil, dan juga bukan orang yang jujur. Jadi kita apa? Artinya itu kita bohong. Adil itu untuk hakim. Adil itu untuk kepala keluarga juga. Pasti adil itu ikut kita terus dimanapun kita ada. Adil itu ada juga. Di riwayat, seorang Yahudi datang ke Umar radhiyallahu anhu waktu Umar khalifatul muslimin. Dan waktu itu Umar lagi duduk dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan orang Yahudi itu ada masalah dengan Ali. Dia datang ke Umar, wahai Umar, saya ada masalah dengan Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ali radhiyallahu anhu kunyahnya Abul Hasan. Apakah melakukan Umar? Ini teman saya. Ini dari keluarga Rasulullah, enggak bisa. Kamu orang Yahudi, tidak ada di Islam seperti itu. Langsung Umar berkata, berdiri ya Abul Hasan, maksudnya Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Berdiri samping lawanmu. Ini yang maksudnya adil, hakim adil. Berdiri samping lawanmu. Waktu Ali radhiyallahu anhu berdiri, kelihatan mukanya marah. Habis Umar radhiyallahu anhu selesai menghakimi ini dengan adil, Umar radhiyallahu anhu tanya Ali, apakah kamu marah karena saya minta berdiri samping lawanmu yang orang Yahudi? Apa kata
Ali radhiyallahu anhu kata, tidak. Tidak wallah. Saya takut karena kamu ya Umar panggil saya dengan hormati. Karena kalau dipanggil ya Aba itu hormati. Saya takut orang Yahudi itu berkata adil itu hilang antara kaum muslim. Karena satu kata aja dia takut. Adil itu di mana pun kita ada itu adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai adilnya sampai mana? Sampai dia sampai Rasulullah kalau lagi duduk ada sahabat di kanan, ada sahabat di kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak lama lihat orang yang ada di kanan atau yang di kiri. Dikasih seperti contohnya, kalau dikasih 1 menit melihat orang yang di kanan, dikasih 1 menit orang yang di kiri. Adil itu harus ikut kita terus. Adil itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. Wahai orang yang beriman, kamu harus beradil walaupun dengan orang yang kamu membenci atau dengan kaum yang kamu membenci. Adil itu tidak campur. Adil itu bukan karena ini adik saya, karena ini dari keluarga saya, atau karena ini yang saya membenci. Adil itu harus ikut jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semuanya, walaupun kita belum punya keluarga seperti istri dan anak, pasti tetap adil dengan orang yang kita lihat, dengan miskin, dengan siapa aja, walaupun dengan juga orang tua. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Syekh Muhammad Abdullah yang telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Bawalah adil kemanapun kita pergi, karena itulah yang mampu menciptakan perdamaian di antara kita. Insya Allah tema yang sangat menarik sekali ini kita tentu saja akan elaborasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Isyaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Isyaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan jujur dan adil, dan insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita, apalagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan di mana tingkat kejujuran sangat diperlukan. Kita tidak tahu di depan kita sepertinya orang berpuasa tetapi ternyata dia tidak berpuasa. Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Nah, disinilah pentingnya kejujuran. Baik, segera kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak M. Fabil yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Tes. Berdiri. Belum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz, para Habib. Dua pertanyaan saya mungkin. Satu dalam konteks tadi bohong dan jujur. Kedua konteks tentang adil. Bahwa kalau konteksnya bohong dalam rangka yang katanya demi siasah, itu katanya dibolehkan. Apakah benar itu? Yang kedua konteks tentang keadilan tadi. Kalau menurut Quran adil itu, kalau menurut saya mungkin ya, adil itu tidak harus merata. Nah, menurut Al-Quran konteksnya bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan yang pertama itu bagus, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang jujur. Jujur artinya sesuai dengan kenyataan.
Cuma sekarang kalau seandainya kebalikannya itu bohong. Apakah boleh bohong di dalam siasat? Siasat artinya politik mungkin. Ya. Jadi kalau dalam politik itu, kita di dalam Islam itu harus ada kebenaran. Kejujuran itu harus dengan yang membawa maslahat. Ada kebaikan di balik kejujuran. Makanya jujur itu membawa kebaikan. Nah, tapi kalau politiknya, sekarang ada dibolehkan untuk peperangan, boleh kita bohong. Siasat, ini siasat. Masalah kita di hutan, pakaiannya yang hijau. Untuk melabui jalan kita bawa seakan-akan ada pohon-pohonnya. Jadi orang melihat kayaknya pohon, bohongin. Itu boleh untuk kebaikan, menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri karena lawannya kita musuh. Begitu juga bohong dalam islah antara suami istri. Kadang-kadang ini ribut luar biasa. Ada penengah. Penengahnya itu melembutkan. Ini dua-duanya kaku, keras ini. Daripada nanti sampai cerai, maka si penengah ini membawa kepada ini orang bilang, istri kamu sebetulnya itu menghargai kamu. Cuma kadang-kadang dia namanya orang, kadang-kadang gini. Begitu juga ke istrinya datang penengahnya. Suami kamu itu orang baik, selalu kamu yang diperhatikan. Ini itu padahal tidak terlalu begitu. Demi untuk kebaikan. Tapi pertanyaan Bapak tadi agak secara umum, siasat politik. Politik kebohongan yang menghancurkan rakyat itu haram. Jadi jangan dibawa-bawa masalah siasat, ini kadang-kadang kita bohong. Pura-pura menjanjikan, nanti kita akan buat ini, kalau tahun depan akan buat ini, akan jadi ini. Tahu-tahu ditunggu 1 tahun, 2 tahun, sampai berapa tahun, omong kosong. Nah, omong kosong. Nah ini kebohongan-kebohongan yang membuat sengsara masyarakat. Mengatakan masalah nanti akan menjadi, kita akan begini, kasih beasiswa semuanya. Ditunggu-tunggu kosong. Malah beasiswanya digerogotin kadang-kadang. Ya seperti dulu kita tahu bansos bagaimana dalam COVID. Seorang menteri luar biasa. Diangkat, akhirnya masuk penjara. Gara-gara bohong. Ini siasat-siasat kalau mencelakakan itu tidak haram. Jadi kadang-kadang orang menggunakan demi kebaikan. Kebaikan apa? Bukan kebaikan, demi supaya kamu diangkat jadi pemimpin. Demi supaya menjadi legislatif. Demi sebagai menjadi kepala ini dan itu. Pakai bohong. Nanti kalau sudah orangnya bohong dari mulai bohong untuk kepentingannya, maka hasilnya pun akan menghasilkan kebohongan-kebohongan. Nabi Muhammad sudah mengingatkan kepada kita. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian kalau mau sesuatu itu dengan kebohongan. Fa innal kadziba yajurru ilal fujur. Sesungguhnya kalau orang sudah mulai dengan kebohongan, biasanya nanti akan terus bohong. Hancur semuanya kalau sudah dibohongi semuanya. Fa innal fujura yahdi ilal nar. Dan kebohongan ini akan masukkan ke dalam neraka. Sesuatu yang masuk neraka berarti haram, ini adalah perbuatan. Walaupun tujuannya yang penting saya jadi dulu. Nanti kalau saya sudah jadi, nanti saya akan bisa masuk ke ini yang ngajarin itu setan bisikin. Makanya rakyat waspada, hati-hati. Dan alhamdulillah di negara kita kalau dalam pemilu itu lambangnya jujur dan adil. Cuma kadang-kadang cuma lambang sebagian. Betul apa betul? Nah ini yang na'udzubillah min dzalik. Pilihlah saya yang amanat. Udah jelas dia tukang bohong kok dibilang amanat. Ketika jadi legislatif bohong. Kadang-kadang marahin orang pura-pura hanya sekedar untuk supaya dilihat dia hebat karena mau pemilihan. Padahal habis selesai di dalam DPR rangkulan dengan orang yang tadi dihantam. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Ya, ini siasat ini siasat yang jahat wal iyadzubillah. Kita bangun negara harus dengan kejujuran. Nanti ditambah lagi dengan keadilan. Tadi Syekh Muhammad sudah menerangkan bahwa adil itu harus dengan jujur. Jujur akan menghasilkan keadilan. Karena dia akan menjadi jujur. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika dia memakai bagian yaitu pendek. Dia punya dia pakai panjang. Ketika lagi ceramah, dia orangnya tinggi Sayyidina Umar. Ketika lagi ceramah, sarungnya atau kainnya itu panjang. Sedangkan pembagian itu pada umat hasil dari negara, hasil peperangan, hasil ini dibagi semuanya rata.
ketika sahabat Nabi yang lainnya saya tidak panjang. Kok beliau ini lebih tinggi tapi kok bisa kayaknya lebih panjang. Berarti ini ada korupsi nih. Nah, indikasi-indikasi tidak jujur. Akhirnya Sayyidina Umar manggil anaknya. Ya Abdullah sini terangkan. Akhirnya Abdullah terangkan ini jujur ini dan menghasilkan keadilan. Mengatakan saya jujur, saya juga dapat bagian. Cuma saya tinggi, saya dapatnya pendek. Ayah saya juga dapatnya pendek. Punya saya serahkan, hadiahkan untuk ayah saya. Maka bagiannya 2 bagian untuk Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mendapatkan kain yang panjang. Bukan hasil korupsi, tetapi kejujuran dan keadilan. Ini yang bawa keberkahan kepada negara. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya dari Muhammad Mutakin. Ini adalah santri dari Pondok Pesantren Darul Munir. Silakan, Masya Allah, wajah calon kiai masa depan ini. Amin. Jangan senyum-senyum, biasa aja, nggak usah grogi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin Al-Aziz. Saya dari Depok. Umur saya 17 tahun. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada pemimpin yang bohong dan tidak adil bagi masyarakat kita? Syukran Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah digabung. Jujur dan adil ya, nggak dibilang jujur aja atau adil aja. Karena kita tadi bilang pasti hasil jujur itu adil atau keadilan. Itu atau kita harus fokus ya di semua hidup kita. Bukan satu hal. Untuk jujur atau untuk adil. Kalau atau apa ada tentang adil harus kita melakukan yang benar dengan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dan yang sahabat ridwanullahu alaihim yang melakukan waktu jadi kayak Umar bin Al-Khattab atau kayak Uthman atau kayak Abu Bakar atau sama siapa aja. Jadi kalau jujur itu dan adil itu sikap atau apa aja yang kita harus sampaikan atau melakukan juga harus merasa dulu khusus ya kalau adil itu harus merasa dulu sama saya pribadi. Apakah ini saya akan terima atau tidak? Apakah ini akan hasilnya baik untuk saya atau tidak? Jadi habis saya merasa habis saya dapat hasil, bisa nanti saya melakukan untuk siapapun yang ada. Itu satu. Kedua, jujur itu. Dan kalau saya mau bohong atau mau jujur, apa yang hasil jujur, apa yang hasil bohong? Hasil bohong itu pasti kalah langsung. Pasti kalah. Gak ada yang bohong dan tidak kalah. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu udah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang yang biasa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jujur dan adil itu kita harus hitung dulu sebelum kita melakukan. Itu kalau nafsu mulai kerja mulai gak usah sekali ini gak usah. Sekali ini gak usah. Ini sedikit aja, ini kecil aja. Atau ini bukan yang besar. Jadi habis itu kita bisa ambil jujur, ambil adil dan lihat apakah adil ini dan jujur ini benar atau tidak. Karena syaitan ya bisa bikin zina. Ya, bisa syaitan itu mulai kerja satu, ini benar, ini udah jujur. Atau ini udah adil. Jadi kamu udah ikut syaitan. Kalau tidak hitung sama, diri sama nafsu, apakah ini
benar atau tidak, apakah ini adil atau tidak, nggak akan dapat. Dan langsung bohong dan dizalimi. Baik, mungkin Habibana bisa menambahkan seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus mengukur diri kita sendiri dulu apakah kita sudah berlaku adil atau tidak. Lantas kita naikkan ke level pemimpin. Jika seorang pemimpin belum mampu atau bukan tidak mampu melakukan keadilan, lantas bagaimanakah kita harus menasehati bil ma'ruf atau seperti apa, Habibana? Tadi nyambung tadi. Subhanallah, pertanyaannya juga bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak adil. Betul. Nah, jadi menyikapinya kita sebagai orang itu karena perbuatan yang tidak adil itu namanya baghi. Baghi. Makanya di dalam khutbah Jumat itu sering kalau di Indonesia ini diringkas al-khatib di akhirnya. Dia bilang apa? Di akhirnya itu mengatakan apa? Innallaha ya'muru bil adl. Bil adl. Itu ringkasan daripada khutbah. Makanya terakhir itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baghi itu kebalikan daripada adl, yaitu kemungkaran. Kemungkaran. Makanya hampir setiap khutbah khatib membawa itu mengingatkan adil. Adil itu penting untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemakmuran negara, untuk kemakmuran semuanya itu berpandangan daripada adil. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, alhamdulillah kita punya pegangan Pancasila. Di dalam 5 sila itu ada 2 masalah adil. Yang lainnya 1 ketuhanan yang maha esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima langsung nih, sepeda ada nih. Yang kelima apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dari sini kita sebagai bangsa berpancasila, karena kalau kita jawab daripada Al-Quran, kita bukan negara yang berasaskan daripada Al-Quran, tetapi mayoritas orang Islam menghargai agama dan Pancasila kita sebagai dasarnya. Di situ ditekankan di dalam Pancasila adalah harus pemimpin itu adil, bahkan dengan adab, dengan akhlak, dan harus rata untuk seluruh rakyat Indonesia. Agamanya apapun, sukunya apapun, dan seterusnya wajib adil. Maka kalau ada pemimpin yang tidak adil, kita harus ingatkan dia. Harus ingatkan dia, kita lapor ke DPR, DPR harus panggil. Kalau DPR-nya tidak adil, ya kita cepat-cepat ganti orang-orang. Insya Allah, ini pemilihan kan untuk apa sih tujuannya pemilihan? Untuk supaya ada kesempatan diganti. Jangan pilih orang yang tidak adil karena bertentangan dengan Betul apa betul? Ini kita subhanallah tegakkan Pancasila, pegang erat-erat. Subhanallah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah nggak adil, bukan tempatnya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan, dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya masih dari pesantren Darul Munir, salah satu murid di sini Egi Ramadan ya. Egi Ramadan. Oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Ramadan, saya asal dari Bengkulu dan umur saya 17 tahun. Saya ingin meminta pendapat dari Ustadz. Menurut Ustadz, keadilan itu seperti apa? Dan apakah di negara kita ini sudah termasuk dalam kriteria tersebut? Syukran Ustadz. Baik, terima kasih Egi. Silakan Habibana, apakah negeri kita sudah pada level adil? Bagus sekali pertanyaan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Masalahnya kembali lagi, Rukhsah Sidi Muhammad. Masalah keadilan. Keadilan itu adalah yang seimbang. Seimbang itu namanya adil. Makanya kita negara hukum,
Itu lambangnya yaitu di Mahkamah Agung lambangnya apa? Timbangan. Timbangan. Timbangan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Adil harus dilihat. Tadi sudah dicontohkan bagaimana Imam Ali berdirinya. Seorang hakim harus melihat sini 1 menit, melihat ini 1 menit, berbicaranya, senyumnya, sampai begitu luar biasa dalam Islam. Dalam negara kita alhamdulillah negara hukum. Panglima tertinggi di negara kita adalah hukum. Siapapun salah harus kena hukum. Kita barusan lihat ada subhanallah pengadilan yang panjang lebar luar biasa. Menerangkan tentang kebohongan-kebohongan luar biasa. Dibongkar di pengadilan yang ujungnya akhirnya divonis sampai hukum mati. Yo bayangkan, tunggu sama masyarakat. Di dalam pengadilan itu sampai mengatakan seorang hakim itu nggak pernah kayaknya kita dengar dari mulai merdeka sampai tahun ini ada seorang hakim mengatakan kalau mau bohong ya mbok konsisten. Berarti banyak bohongnya luar biasa. Itu luar biasa kebohongan. Itu biasa, di mana-mana keadilan itu memang sesuatu yang bukan mudah. Tetapi adanya negara untuk menegakkan keadilan. Hatta datangnya Rasulullah itu adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau dibilang negara ini sudah adil, di mana negara yang sudah adil? Negara tidak bisa dikatakan adil, orangnya adil atau tidak. Nah, tapi kalau negaranya jangan dihukumin, negara itu sebagai fasilitas, tempat. Jadi orangnya yang mimpin adil atau tidak. Makanya yang dipilih bukan negaranya. Oh kita pilih Indonesia, pilih Yaman, pilih Cina, pilih Amerika. Tidak, kita di mana aja bertempat disuruh orangnya disuruh adil. Makanya kalau negara demokrasi seperti Indonesia ini ada pemilihan. Pilihlah pemimpin yang adil. Makanya dikasih jangka 5 tahun. Kalau memang dikehendaki lagi 5 tahun lagi, titik, berhenti, tidak boleh. Ada yang ngusulin 3 periode, dikeroyok sama lain-lainnya. Alhamdulillah nggak jadi. Karena bahaya, ini konstitusi. Betul apa betul? Karena apa? Untuk ini kasih kesempatan kepada yang lain. Kalau memang dia adil, sekali, 2 kali boleh untuk melanjutkan. Kalau merasa dia seorang yang adil. Ini adil itu adalah suatu yang berat karena melawan hawa nafsunya. Kita kepengen enak, kepengen ini. Coba bayangkan, kebohongan tadi yang menjadikan dia tidak adil. Contohnya kita di dalam pengadilan kemarin yang panjang lebar yang akhirnya hukumnya hukum mati. Bagaimana rekayasa kebohongan tidak jujur. Sampai dibuat tembak menembak luar biasa. Subhanallah, tembak di tangga, tembak gini, ujungnya yang mati si fulan. Masya Allah, belum terjadi sudah dihukum siapa yang mati. Rekayasa kebohongan. Tadinya semuanya dibohongin. Hatta institusinya dibohongin. Semuanya, sejagat alam dibohongin. Tapi subhanallah, Allah maha segala-galanya. Dibongkar satu ngaku, akhirnya kebongkar segala-galanya. Jadi keadilan itu negara kita tidak adil atau adil. Negara tidak bisa dikatakan adil atau tidak adil. Pemimpinnya, lihat dulu oknumnya. Ada yang adil, ada yang tidak adil. Jangan kita justicekan semuanya. Di negara kita tidak ada yang adil. Jangan. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang adil. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang baik. Cuma kadang-kadang kalah dengan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Itu aja masalahnya. Makanya susah dihukum. Kadang-kadang berat. Ini, itu. Itu kadang-kadang. Jadi itulah mungkin jawaban saya. Bahwa negara kita tidak bisa dikatakan negara adil atau tidak karena negara tidak bisa dihukumi sebagai negara yang adil atau tidak. Tapi pemimpinnya ya rakyat yang akan menghukumi dalam pemilihan. Nah ini pertanyaan kritis dari Egy Ramadan tadi memang berkaitan dengan negara. Kita juga ingin mendengarkan pendapat Habibana. Apakah perangkat hukum dan regulasi yang kita miliki cukup membawa kita pada level keadilan di negara ini, Bib? Ya, perangkat hukum sebetulnya negara kita ini negara yang indah. Konstitusinya luar biasa. Luar biasa. Indahnya luar biasa. Karena satu, harus berketuhanan. Sampai hakim sendiri tidak boleh menghukum kecuali atas nama Tuhan. Berketuhanan yang Maha Esa. Saksinya pun harus disumpah. Kalau Muslim ada Qur'annya. Kalau agama lain dengan cara agama yang
lain. Berarti di sini itu regulasinya sudah luar biasa sebetulnya. Cuma manusianya, oknumnya, dan bi'ah keadaannya, dan keadaan yang menjadikan mereka kadang-kadang tidak adil. Makanya kita perlu kembali lagi kepada Pancasila. Pancasila itu 5 sila itu yang utama adalah apa yang pertama? Ketuhanan. Makanya tekankan iman kepada bangsa Indonesia. Iman, kuatkan iman bahwa ada Allah. Pemimpinnya biar takut sama Allah. Jangan cuma ngomong saja, takut sama Allah. Bukan takut sama penegak hukum fulan atau fulan. Ini kita ribut. Sekarang kita subhanallah, ribut sendiri. Kita dengar di DPR ini. Ada yang mengatakan 3, sekian, katanya triliun, satu lagi bilang 35 triliun. Bingung apa tidak? Bingung luar biasa, subhanallah. Di sini pasti nanti kalau seandainya tidak ada jalan keluarnya, ini bahaya luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya dari Aristro Triwibowo. Silakan Ustadz. Masya Allah, ini wajah-wajah bersinar semuanya nih saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aristo Triwibowo, asal dari Lampung, umur 19 tahun. Afwan Habib, izin bertanya, saya sempat ditanya dari teman saya, Allah kan memiliki sifat adil. Allah menciptakan manusia yang bisa melihat dan tidak yang bisa melihat. Sedangkan Allah memiliki sifat adilnya. Di mana letak keadilan Allah, Habib? Syukron. Kan ada orang yang misalkan terdolimi atau tidak, di mana letak keadilan Allah? Mungkin bisa dari Habib. Keadilan Allah itu maha adil ya. Keadilan Allah itu mutlak. Karena keadilan Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan kita. Karena Allah itu adalah sang pemilik, sang khalik, sang pencipta. Itu satu. Kita harus bedakan antara adilnya Allah dengan adilnya manusia. Kalau manusia hanya amanat, mengemban amanat supaya adil kepada anak-anaknya. Anak itu amanat dari Allah, jangan pilih kasih. Begitu juga kalau orang yang punya istri lebih dari satu, ya enggak harus adil. Itu amanat. Betul apa betul? Ini apalagi seorang pemimpin. Amanat menjaga negara, menjaga kampung, RT, RW, dan seterusnya sampai kepada presiden. Semuanya harus adil. Karena ini amanat, jadi harus jangan lihat sana. Tapi kalau Allah bebas, mau buat apa saja. Cuma Allah dengan kebaikannya Allah maha adil. Kenapa? Kadang-kadang ini kayaknya dikasih rezeki banyak. Ini sedikit, di mana letak keadilannya? Kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang kembar dalam perut sama, mukanya sama. Tapi satu dapat istri cantik, satunya lebih cantik lagi. Ya enggak, ini dan seterusnya, rezekinya begitu juga. Ini Allah yang bagi, Allah yang maha tahu mana yang lebih pas untuk si ini, mana yang lebih pas untuk si ini. Kalau manusia tidak bisa, kita dohirnya saja. Tapi kalau Allah tahu batin kita. Dikasih ini jodohnya ini yang gantung dengan yang cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa, ribut terus. Yang tahu siapa? Allah. Enggak, kamu dapatnya yang ini dapatnya yang ini. Nah, ini subhanallah yang atur Allah. Allah maha tahu, pas aja. Allah yang nanti, rezeki begitu juga, jabatan begitu juga. Kadang-kadang orang begini, sekolahnya ini, tapi dapat kerjaan di tempat yang lain. Subhanallah, rezekinya ngalir dari segi dagang. Padahal dia adalah orang ahli politik ataupun ini. Semuanya yang bagi Allah, yang mengepas-ngepas itu Allah. Karena Allah tahu zahir dan batin. Jadi keadilan Allah tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Kalau manusia itu kita bisa lihat. Karena ini baik, ini dekat, ini enggak. Tapi kalau Allah kita tidak tahu. Karena Allah tahu batin kita. Tahu yang kita dulu pernah punya penyakit. Nanti suatu saat akan timbul lagi penyakit. Akan punya hasud, akan punya sombong. Tahu masa depan kita. Maka yang lebih pas adalah ini. Maka yang lebih pas ini. Jadi dikatakan kenapa Allah begini? Tidak ada. Allah maha tahu.
Nah, mungkin saya Muhammad bisa menambahkan sedikit seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi bahwa Allah memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang mendapat ini dan berapa banyaknya lah. Bagaimanakah akhirnya kita melatih untuk berbaik sangka kepada Allah? Seringkali kita mengatakan, saya kok cuma segini, itu kok banyak. Bagaimana menjelaskannya? Seperti yang Habibuna sampaikan, Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat atau memberikan rizki atau apa aja, bukan harus dua orang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Kita enggak tahu hikmahnya apa. Tapi mungkin hikmah itu kalau Allah Subhanahu wa taala dikasih orang ini rizki yang banyak, dia atau jalurnya miring ke dosa-dosa. Tapi sama atau orang yang lain Allah Subhanahu wa taala dikasih uang atau dikasih rezeki banyak tapi dia enggak miring. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Allah Subhanahu wa taala tahu sendiri orang ini enggak akan miring dan orang ini akan miring. Sepertinya kalau orang yang tidak punya anak, orang yang punya anak, walaupun dua-duanya nikah di hari yang sama, walaupun dua-duanya dari satu perut juga. Tapi satu punya anak, satu tidak punya anak. Oh, apakah Allah zalimi? Kita nggak bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam hal ini. Apa itu hikmah? Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah itu apa. Jadi, kalau kita lihat seperti itu, kita tidak bisa bilang, "Oh, kenapa orang ini punya mata, orang ini tidak punya mata?" Tapi Allah Subhanahu wa taala adil. Orang ini punya dua kaki, orang ini satu kaki aja. Orang ini rezekinya gak bisa hitung. Orang ini gak bisa sampai, gak bisa bayar untuk sekolah, untuk rumah, untuk makanan. Bagaimana itu untuk semuanya? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bukan zalim. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu bermanfaat atau tidak? Pasti bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan orang ini rizki atau istri yang tidak baik karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang ini. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Jadi hikmah itu apa? Mungkin saya bisa dapat pahala banyak. Karena saya sabar. Saya enggak punya rezeki banyak, jadi saya sabar. Saya dapat pahala banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rezekinya sedikit aja. Alhamdulillah. Teman kamu rezekinya banyak. Alhamdulillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima aja. Jadi nanti di akhirat saya di mana? Tingkatan yang paling tinggi. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kalau ambil nikmah dari saya, pasti akan kasih saya nikmah lain yang orang lain tidak punya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikasih saya rezeki banyak, dikasih orang lain mungkin ilmu banyak. Jadi kita sekarang sesuai. Masya Allah, terima kasih Syekhuna, luar biasa sekali. Memang kadang-kadang kita ini manusia yang berpandangan material selalu mengatakan kesuksesan itu di dunia. Padahal ternyata perhitungannya nanti di akhirat, siapa yang seharusnya berhak mendapatkan pahala yang lebih banyak atau bahkan tidak berpahala, itu adalah hak prerogatif Allah. Yang penting apa yang diberikan Allah saat ini tentu saja kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan-jangan amalan yang paling kecil justru itulah sangat besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damin Isakin bersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Anda masih bersama kami, Damin Isaku, dan kita akan lanjutkan lagi. Inilah pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Izzuddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin Azam dari Jogja. Saya umur 17 tahun. Saya izin bertanya. Pembahasan hari ini adalah sikap jujur dan adil. Kalau boleh tahu, apa sih Ustadz manfaat dan ganjaran bagi orang-orang yang jujur dan berlaku adil itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa. Apa sih hasil atau faidah daripada orang yang jujur dan adil? Subhanallah. Nomor satu itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Menciptakan negara yang adil dan jujur. Jujur dan adil. Itu salah satu cita-cita daripada founding father kita, berdarah-darah melawan Belanda, melawan Jepang, melawan penjajahan dimanapun berada, demi untuk menciptakan kejujuran dan keadilan. Ini adalah tujuannya. Karena apa? Kalau seandainya tidak adil, tidak jujur, berantakan, hancur. Kezaliman di mana-mana. Makanya kalau orang yang jujur, orang yang adil, insya Allah kedamaian yang akan dapat. Nah inilah tadi tema kita. Jujur dan adil, cermin kedamaian atau perdamaian. Makanya kita kembali lagi tadi, pemilu kita ala asasnya jujur dan adil. Untuk apa? Menciptakan negara yang aman, nyaman, maju, berkah, rakyatnya sejahtera, hidupnya aman dan nyaman. Itu adalah berkahnya jujur dan adil. Jujur dan adil kalau menurut Rasulullah, langsung kalau Rasulullah, alaikum bisidik, sidik, jujur. Kalian harus pegang jujur. Ini Rasulullah kalau kita bicara masalah agama, ya. Tapi kalau masalah kita sebagai bangsa tadi, menciptakan negara yang aman, menciptakan negara yang nyaman, menciptakan negara yang sejahtera. Itu adalah dengan jujur dan adil. Kalau dalam Islam Rasulullah sendiri yang menjawab, alaikum bisidik fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran otomatis adil, tadi sudah diterangkan oleh Syekh Muhammad dari awal. Yaitu adil, jujur ini suatu dua tidak bisa dilepas seperti celana dan baju. Ini luar biasa. Jadi keadilan ini, kejujuran ini kalau dari agama disingkat oleh Rasulullah, sorga kamu. Dan kalau sudah sorga, Rasulullah mengatakan sorga, bukan hanya sorga akhirat. Sorga dunia dan sorga akhirat. Jujur kepada istri, istrinya nyaman apa tidak? Nyaman. Istrinya jujur kepada suami, suaminya nyaman enggak? Tapi karena ada kebohongan di antara itu, maka berantakan terus rumah tangga. Itu baru dua orang. Bagaimana kalau negara diisi dengan orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang zalim? Tunggu kehancurannya, wal'iyadzubillah. Tapi mudah-mudahan Indonesia seperti apa yang diinginkan oleh founding father kita, para pahlawan kita, mendirikan negara yang adil dan jujur dan adil, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Habibana Syekh Muhammad yang telah berbagi ilmu dan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, masih jauh perjalanan kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita atau diri kita. Salah satunya adalah keadilan. Bagaimana mungkin kita bisa berlaku adil kepada setiap orang sementara kita tidak berlaku adil kepada diri kita sendiri. Dan ibadah saum adalah mampu menciptakan, menumbuhkan rasa adil yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial Ramadan untuk hari ini. Dan insya Allah besok kami masih tampil dari Pondok Pesantren Darul Munir. Dan kami akan menghadirkan Kiai Haji Mustafa Amal dan Ustadz Fahmi Salim dengan tema makna syahadat dalam realita kehidupan. Agung Isulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, di saat Ramadan ini sudah sepertiga berjalan, ya Allah. Tinggal 2/3 lagi, ya Allah. Mudah-mudahan kami diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa mengerjakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Bisa mengkoreksi diri kami dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Menjadikan Ramadan sebagai pelajaran agar kami bisa jujur terhadap diri kami, ya Allah.
Allah, dan berbuat sikap adil ya Allah. Ya Allah, kami cinta negara kami ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia menjadikan Indonesia yang maju dan berkah ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan pemimpin kami ya Allah yang baik ya Allah, mudah-mudahan ditambah kebaikannya ya Allah. Yang kurang baik ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah dan bisa jujur dan adil ya Allah, agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang berkah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.